Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Tron yang rilis pada tahun 2010. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu bagi kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ayah yang menceritakan dongeng kepada anaknya. Sang ayah bernama Flynn dan sang anak bernama Sam, yang mana sang ayah bercerita tentang proyek gamenya bernama The Grid, yang mana seorang yang bertarung dengan cakram dan arena-arena yang banyak lampu-lampunya. Di sana sang ayah bercerita kalau dia mengembangkan proyek yang mana terdapat banyak informasi terbuka di sana. Dan saat akan pergi, sang ayah memberikan Sam sebuah koin. Scene selanjutnya kita diperlihatkan kalau Flynn telah menghilang, yang mana diketahui Flynn adalah direktur sebuah perusahaan game yang bernama Encom. Terdapat seorang yang tidak percaya dengan hilangnya Flynn ini. Dia adalah orang kepercayaan dari Flynn yang bernama Alan Bradley. Diperlihatkan Sam yang telah dewasa sedang ngebut-ngebutan di jalan, dan karena melebihi batas kecepatan polisi pun mengejarnya. Untuk mengecoh polisi itu, dia pun mau mengambil jalan lain yang membuat polisi itu tidak bisa mengejarnya. Ternyata Sam pergi ke perusahaan ayahnya yang bernama Encom. Di sana dia menghack pintu masuk melalui pintu belakang. Sementara itu di Encom sedang terjadi rapat petinggi yang ada di sana. Ternyata sekarang Encom dipimpin oleh Richard Maki. Kembali ke Sam, dengan cerdiknya Sam mengecoh CCTV dengan sinar laser untuk mengelabui security yang ada di sana. Di rapat, Richard berencana untuk meluncurkan OS baru Encom yang bernama OS 12 Encom. Dan saat dia meluncurkan OS itu, kembali ke Sam dan memasuki ruangan server. Tanpa sepengetahuannya, ternyata ruangan itu terdapat sensor gerak, yang mana ruang security pun langsung mengetahui kalau ruangan servernya telah ada penyusup. Ternyata di rapat itu mereka berencana merilis OS 12 adalah untuk memusnahkan sistem yang telah dibangun oleh ayahnya Sam. Di ruangan server sendiri, Sam malah mengupload sebuah sistem untuk merusak sistem OS 12 ini. Richard meluncurkan OS-nya, ternyata hanya gambar guguk yang ada di sana. Sempat terjadi ketegangan di sana yang rencananya mereka akan membuat program itu berbayar, tapi malah meluncurkannya secara gratis. Kembali kepada Sam yang sekarang berada di atap perusahaan Encom, dan di sana security tadi menyusulnya. Dia memberitahu identitasnya, yang mana dia adalah pemegang saham terbesar di Encom. Dan setelah itu dia pun terjun dari gedung itu dan mengeluarkan parasutnya. Dan saat mendarat tanpa sengaja dia mencantolkannya tubuhnya ke tiang lampu dan jatuh di atas taksi. Supir pun yang tak terima mendapat penumpang gelap, dia pun mengoleng-olengkan taksinya dan membuatnya terjatuh. Di sana sudah ada polisi yang membuatnya harus tertangkap. Sepulangnya dari penjara, Sam pun menuju ke tempat rahasianya yang di bawah jembatan. Di sana terdapat orang kepercayaan ayah Sam yang bernama Alan Bradley. Di sana Alan menyampaikan kalau dia masih tidak percaya kalau Flynn telah menghilang. Di sana juga Alan memberikan sebuah kunci gelanggang permainan kepada Sam. Selanjutnya diperlihatkan Sam yang menuju tempat gelanggang permainan itu. Di sana dia mengenang hari-hari bersama sang ayah. Sam pun tertarik dengan sebuah alat permainan, dan saat dia memasukkan koin, ternyata koinnya jatuh. Dan tanpa disadari, Sam menemukan pintu rahasia dan dia pun masuk ke dalamnya. Setelah memasuki ruangan pintu rahasia tadi, ternyata di bawah masih ada ruangan rahasia, dan di sana diketahui kalau itu adalah tempat kerja dari Flynn. Sam pun mengotak-atik komputer yang ada di sana, dan tanpa sengaja ia ternyata memasuki dunia Grid, dan saat sedang terheran itu dia didatangi pesawat dan membawanya pergi dari tempat itu.
Di tempat itu, Sam dipilah-pilih karena Sam dianggap sebagai sebuah program. Sam pun dibawa untuk digantikan pakaian. Dan setelah pakaiannya terpasang, Sam dibawa ke sebuah tempat untuk bertarung dengan cakram yang ada di belakangnya. Dan terlihat kalau cakram itu mengenai seseorang, maka seseorang itu akan hancur. Dan di depannya adalah sebuah program orang Jepang. Terlihat awalnya Sam kesulitan untuk beradaptasi sebentar. Sam pun berhasil menjatuhkan program orang Jepang itu. Di sana dia harus menghadapi prajurit yang bernama Rinzler. Di sini Rinzler berbeda dengan prajurit lain karena dia mempunyai 2 cakram dan terlihat dia ahli menggunakan 2 cakram itu dan juga medan yang berpindah-pindah gravitasinya. Di saat Sam akan dihabisi Rinzler, melihat kalau Sam mengeluarkan darah menandakan kalau Sam bukanlah program melainkan user. Di sana Sam dibawa ke tempat pemimpin itu dan saat topeng pemimpin itu dibuka ternyata itu adalah ayah Sam. Namun Sam salah, itu bukanlah ayahnya melainkan Clue. Clue yaitu Artificial Intelligence atau AI yang mirip dengan ayahnya Sam. Ternyata selama ini Clue sudah menunggunya. Lantas Sam dibawa ke sebuah arena. Di arena itu dia harus melawan Clue di sana. Di sana dia diberi sebuah tongkat. Di situ Sam diberikan teman 4 yaitu teman program. Dan saat stick itu dibuka, ternyata stick itu mengeluarkan motor yang dapat melaju di arena itu. Motor itu mengeluarkan ekor dan saat ekor itu ditabrak, program yang ada di situ pun hancur. Dan inilah pertarungan Sam selanjutnya. Karena ia sangat sudah terbiasa mengendarai sepeda motor, dia pun mampu membunuh salah satu Tron di sana. Sam pun sempat tertabrak oleh teman programnya sendiri, beruntung dia bisa menghindari di detik-detik akhir. Di saat Sam mengajak salah satu program untuk kerjasama, Sam berusaha mengalihkan salah satu program dari depan, temannya datang dan program musuh Sam itu pun hancur. Ketika Sam dan temannya sedang menggapit musuhnya, tanpa sengaja stick dari temannya terlempar dan ketika Sam akan menolongnya, dari belakang Rinzler pun menabrak teman Sam. Tinggallah Sam dan Rinzler yang masih di sana. Seketika mereka akan bertabrakan, Rinzler mengeluarkan cakramnya yang membuat motor Sam hancur. Ketika Sam akan ditabrak oleh Rinzler, tiba-tiba sebuah mobil muncul dan untuk menjemputnya. Muncullah 3 program untuk mengejar, tapi dengan mudahnya dia dapat membunuh program itu. Dan saat tidak ada jalan keluar, dia pun membobol dinding di sana dan melaju keluar dari arena itu. Setelah keluar, pengendara mobil itu membuka topengnya dan dia adalah seorang cewek yang bernama Koura. Sam pun dibawa ke markas rahasianya. Di ruangan itu Sam melihat seorang pria dengan baju putih dan saat Sam mendekat ternyata itu adalah Flynn, ayah Sam yang sudah menghilang selama 20 tahun. Di sana Sam mengatakan kalau Alan memberinya kunci gelanggang permainan dan di gelanggang permainan itu dia menemukan kantor Flynn yang ada di bawah dan begitulah cara Sam masuk ke dalam dunia elektronik ini. Di sana Flynn menceritakan tentang dirinya yang berada di dunia grid ini yang mana dahulu dia berhasil masuk ke dunia ini bersama Tron dan juga Glue. Tron adalah AI buatan dari Alan, sedangkan Glue adalah AI buatan dirinya sendiri. Di sana dia membangun sebuah portal untuk menghubungkan dunia digital dan dunia nyata yang diberi nama Isos. Awalnya Isos adalah warisan dari Flynn, tapi ternyata Glue mengkudeta Flynn untuk mengambil alih grid ini. Di pertarungan itu, Tron harus mati karena dia melindungi Flynn. Dan di situ juga terlihat Clue yang menghancurkan portal yang telah dibangun oleh Flynn. Dan itulah cerita kenapa Flynn tidak keluar dari dunia grid ini. Sementara itu, Glue telah menciptakan portal yang baru dan sekarang terlihat portal itu terbuka. Sam mengajak ayahnya untuk pergi, tapi Flynn mencegahnya karena ketika dia tertangkap, maka cakram yang ada di tubuhnya adalah kunci utama dari dunia grid ini. Dan Glue sangat menginginkannya. Cakram itu untuk membuat pasukannya sendiri. Ternyata pesan yang diterima Alan bukanlah pesan dari Flynn, melainkan dari Glue.
Setelah itu kita melihat kalau Sam berbicara dengan Kaura yang mana dia ingin pergi ke portal keluar dari tempat itu dan menemui Alan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam dunia grid ini. Di dalam kamar, Sam lalu dihampiri oleh Kaura yang memberitahu kalau dia mengenal sebuah program yang dapat mengantarkan seseorang kemana saja dan kapan saja. Kaura pun memberikan lokasi program itu dan program itu bernama Zeus. Sam pun pergi dengan motor ayahnya menuju ke tempat di mana lokasi Zeus berada. Untuk mengecoh penjagaan, dia memberikan motornya kepada program gelandangan. Dan saat dia berjalan, dia bertemu dengan wanita yang menggantikan pakaiannya tadi. Program itu pun mengantarkan Sam ke tempat di mana Zeus berada. Bisa dibilang tempat ini adalah tempat hiburan bagi program-program di sana. Awalnya wanita itu mengantarkan Sam ke seorang yang bernama Caster dan rencananya Caster akan memberitahu tempat Zeus berada. Sementara itu, Glue mengetahui kalau motor Flynn sampai di daerahnya. Dia melacak motor itu sampai ke rumah Flynn dan saat Glue berada di rumahnya Flynn, ternyata Flynn dan Kaura tidak ada di situ. Kembali ke tempat Sam yang ternyata Caster adalah Zeus itu sendiri. Sam meminta untuk mengantarnya ke portal dan tentu saja Zeus bisa melakukannya. Tapi sebelum itu Sam harus menggantikan pakaian dan membuatkan cakram palsu untuk Sam sendiri. Lalu tiba-tiba dari atas muncullah prajurit dari Glue untuk menangkap Sam. Dan ternyata wanita tadi dan Zeus telah berkhianat yang mana ternyata mereka tidak mempercayai seorang Flynn. Dan saat Sam akan bertarung, datanglah Kaura untuk membantunya. Mereka berdua pun bertarung menghadapi pasukan dari Glue ini. Di pertarungan itu, Kaura harus kehilangan satu tangannya yang terkena tebasan dari seorang prajurit Glue. Tiba-tiba datanglah Flynn untuk menolong mereka berdua, dan saat mereka akan kabur, dari dalam seorang prajurit mengambil cakram dan meledakkan pintu lift yang dinaiki oleh Flynn dan juga Sam. Karena lift yang rusak, mereka pun meluncur bebas di trek dan beruntung Flynn dapat mengontrol lift itu. Mereka pun pergi dengan kereta yang ada di sana dan di dalam kereta Flynn pun memperbaiki Mbak Kaura yang sedang terluka. Setelah program yang rusak dihilangkan, dengan sendirinya program Kaura menyembuhkan diri dan tangannya tukul kembali. Sementara itu terlihat Glue dan pasukannya menghampiri Zeus untuk mengambil cakram Flynn. Dan saat Zeus berhasil mendapatkan cakramnya Flynn, dia pun meledakkan tempat Zeus tadi. Kembali kepada Sam yang terlihat Kaura telah sadar, dia lalu menceritakan asal-usulnya kenapa dimana dia bisa bertemu dengan Flynn. Dahulu kala Glue melakukan pembantaian terhadap program-program yang tidak berguna. Kaura pun berlari untuk bersembunyi, tapi karena shock berat dia pun pingsan dan di pingsan itu dia merasakan ada tangan yang menggendong dirinya. Dan saat sadar dia ternyata bersama dengan Flynn dan sejak saat itulah Kaura dirawat oleh Flynn. Tidak lama kemudian kereta yang mereka naiki berhenti dan saat keluar dari kereta mereka melihat kelompok program yang telah rusak dan ternyata Glue memperkerjakan program itu untuk menciptakan pasukannya sendiri. Dan saat mereka akan pergi, Kaura melihat seorang yang telah melacak mereka dan Kaura lalu menyerahkan cakramnya kepada Flynn untuk mengorbankan dirinya. Kaura berlari dan diketahui oleh anak buah Glue itu. Kaura lalu ditangkap oleh anak buah Glue itu. Kembali kepada Glue yang telah mendapatkan cakram dari Flynn tadi. Ternyata cakram itu digunakan untuk membangkitkan untuk membuat tentara Glue sendiri. Dan di hadapan para tentaranya, seperti yang sudah dikatakan oleh Flynn bahwa cakramnya bisa membuka portal antara dunia grid dan dunia manusia. Oleh sebab itu Glue ingin membuka portal antara dua dunia itu dan mengirim pasukannya ke dunia manusia. Sementara itu di tempat Flynn dan Sam, Flynn berencana untuk pergi melalui portal, tapi Sam mempunyai rencana lain. Dia ingin mengambil cakram ayahnya terlebih dahulu. Kita lalu melihat Sam yang menghajar dua penjaga pintu dan di dalam dia bertarung dua penjaga yang lainnya. Sementara itu di tempat Flynn, dia menghack salah satu program untuk mengambil alih kemudi kapalnya.
Kembali kepada Sam yang telah berhasil mengalahkan dua penjaga tadi. Dia berhasil mengambil cakram ayahnya, dan saat Sam menanyakan keberadaan dari Cora, tiba-tiba Cora muncul yang sedang disandra. Sam pun lalu melemparkan cakramnya ke penjaga itu, dan Cora berhasil menendang penjaga itu pun jatuh. Mereka lantas menuju ke Flynn yang sedang menunggunya. Lantas Cora menerbangkan pesawat, mereka pun pergi dari tempat itu. Sementara itu, kita melihat Glue yang datang ke tempat cakram tadi dan membunuh penjaga yang ada di sana. Dia dan pasukannya pun lantas pergi menggunakan pesawat yang keluar dari stick yang ada di tangannya. Sementara itu di Flynn, Cora dan Sam yang dalam pelarian, mereka mengetahui kalau Glue dan pasukannya telah mendekat. Flynn lalu menyuruh Sam untuk menembaki pasukan itu. Di sana dengan senang hati, Flynn seperti permainan game, dia pun menembak Glue dan pasukannya. Seorang pasukan Glue pun harus mati karena terkena ekor buntut dari pesawat Cora. Sementara di belakang, Sam pun sibuk menembaki pasukan yang ada di belakangnya. Cora menerbangkan pesawatnya naik menukik ke atas, dan sampai di atas tiba-tiba pesawat yang mengejar mereka pun mati. Di bawah mereka pun masih dikejar oleh anak buah Glue, dan mereka pun terkena tembakan yang membuat senjata Sam rusak. Flynn mengetahui kalau pasukan Glue yang satu datang ini adalah Tron, sebuah program yang telah menyelamatkannya dahulu. Dan tiba-tiba dari belakang, Glue datang dan langsung menembaki mereka. Mereka pun langsung terbang rendah diikuti dengan Glue yang masih menembakinya. Di sana pesawat mereka hampir rusak, dan lalu tiba-tiba dari samping Tron pun menabrak Glue dengan pesawatnya. Sementara itu di tempat Glue, dan saat Tron akan mengeluarkan stick, pesawat malah direbut oleh Glue yang membuat Tron harus terjatuh ke dalam air dan membuatnya tersadar kembali, mengembalikan ingatan yang dahulu dengan ditandai dengan lampu yang telah berubah. Terlihat Flynn, Sam, dan Cora sampai di portal, dan saat mereka akan naik ke atas, tiba-tiba Glue sudah menunggu mereka. Di sana Glue mengatakan kalau Flynn telah berjanji untuk mengembangkan dunia mereka, tapi Flynn mengingkarinya. Karena kesal, Glue pun menendang Flynn hingga terlempar. Di sana Sam dan Cora ingin menghajar Glue tapi dicegah oleh Flynn, dan Glue langsung berbalik mengejar Flynn. Dan saat Glue mengambil cakramnya Flynn, saat dicek ternyata itu adalah cakram Cora yang telah ditukar. Glue pun lantas mengejar tapi tidak sampai karena jembatannya terlalu jauh. Hal itu memberikan waktu kepada Sam dan Cora untuk memasuki portalnya dan pergi dari tempat itu. Dan saat Glue akan berlari menuju portal, Flynn pun mengeluarkan kekuatannya untuk menarik Glue. Dan saat Glue dan Flynn menyatu, tiba-tiba ledakan besar terjadi yang menghancurkan semua yang telah mereka ciptakan. Selanjutnya diperlihatkan Sam dan Alan di gelanggang permainan. Di situ Sam berencana untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Di luar dia bertemu dengan Cora dan pergi dengan motornya. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Tron yang rilis pada tahun 2010. Film yang mengisahkan tentang manusia yang masuk ke dunia game buatannya sendiri. Apakah itu mungkin? Ya, tidak mungkin, namanya juga film fiksi untuk hiburan. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!